Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memegang pergelangan tangan kiri, meletakkannya di bawah dada. Intinya di antara dada dan pusar. Tidak tepat di dada, di bawah dada. Tapi juga tidak di pusar. Kira-kira di mana, Bu? Coba Bu, praktekkan Bu, di mana? Nah, di antara itu. Di perut bisa, atau pas kena ke ke sini, ke payudara misalnya. Intinya tidak di pusar, di atas pusar. Tidak pas di dada, tapi di bawah dada. Nah, kalau di sini bisa karena kan pusar kan di perut ya, di perut. Nah, gimana Bu? Coba Bu. Di sini. Nah, ini. Ya, kiri. Itu Ibu ya. Nah, kalau yang tangan di dada sekali lagi itu adalah pendapat ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama setelah yang hidup setelah ulama 4 mazhab. Tapi 4 mazhab itu paling tidak di pusar tadi dan antara pusar dan dada. Nah, itu di sini. Itu sunnahnya ya, Bu ya. Berarti kalau sunnah itu lebih baik dikerjakan. Kalaupun misalnya nggak bisa, posisi lagi nggak enak badannya gitu kan Bu ya, atau lagi luka di bagian tertentu, maka tidak apa-apa tidak mengikuti sunnah ini. Posisi mana yang bikin kita enak dalam sholat gitu ya Bu ya. Tapi kalau dia kayak gini nggak juga terlalu begini ya. Jadi tangan kanannya tuh diposisikan iya, nah ini iya pas di dada. Bagian sebelah kiri. Nah, itu Bu ya. Jadi Dan Bu, posisi takbiratul ihram itu harus kita tuh sudah berdiri, siap berdiri tegak. Bukan misalnya mau bangun Allah. Nah, itu tidak sah. Jadi takbiratul ihram itu berdiri sudah sempurna, sudah siap untuk sholat, lalu angkat tangannya. Allahu Akbar. Allah. Segini Bu tadi, Allahu Akbar. Nah, di sini. Iya, sunnahnya mengangkat Jadi sunnahnya itu diangkat. Kalaupun cuman atau langsung Allahu Akbar itu tidak apa-apa. Tapi yang sunnahnya tuh diangkat. Nah, angkatnya semana? Sebahu. Kalau untuk laki-laki setelinga dan jempol itu menyentuh ke daun telinga. Itu. Tes. Oke. Nah, itu ya Bu ya. Lalu sunnah berikutnya apa? Melihat ke tempat sujud. Ya, jadi ketika kita sudah, takbiratul ihram itu kata ulama di mazhab Syafi'i itu simbol, tanda menyingkap pembatas antara kita dan Allah. Jadi kita sedang menghadap ke Allah. Jadi itu tandanya ya kayak buka jendela, buka apa? Tirai kurang lebih gitu kan. Jadi menyibak pembatas antara kita dan Allah. Karena kan ketika kita sholat, kita itu sedang menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lalu tadi melihat ke tempat sujud. Tempat sujud di mana, Bu? Misalnya kita pakai sajadah. Nah, pastikan sujud kita di mana? Melihat ke situ. Karena melihat tempat sujud juga adalah salah satu cara kita untuk mencapai kekhusyuan. Berarti kalaupun misalnya mata melihat kemana-mana gitu Bu ya, atau misalnya ibu sedang bawa cucu sholat, atau sedang ibu bawa anak sholat kemana-mana anaknya gitu Bu ya, lari-lari nggak tenang, mau memastikan misalnya anak di mana, ya cukup lihat ke, berarti tidak apa-apa atau tidak membatalkan sholat kalau kita melihat selain ke tempat sujud. Misalnya ada kepentingan itu tadi gitu ya, mana tadi anak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Bahkan kalau mazhab Hanafi biasanya keseringannya sampai menoleh pun tidak apa-apa. Gitu. Lihat lagi. Nah, itu sampai menoleh pun tidak apa-apa atau tidak membatalkan sholat. Nah, lalu pengecualian ketika tadi disunnahkan melihat ke tempat sujud, pengecualian ketika kita tahiyat. Kalau kita tahiyat itu jari tangan kanannya dilihat.
Jadi ketika tahiyat saja. Jadi selain tahiyat kita melihat ke tempat sujud. Ketika tahiyat melihat ke sini. Ketika tasyahud lihatlah ke tangannya, sunnahnya. Nah, ya, jadi ketika tangan mengangkat, nah sebelumnya lihat ke tempat sujud kan. Nah, ketika tangan diangkat, maka lihatlah ke tangannya. Saat tahiyat sampai selesai. Ketika kita udah menunjukkan sampai selesai. Nah, itu. Nah, lalu berikutnya sebentar ini tadi duduk antara dua sujud itu kakinya merapat ke atau itu Bu? Kalau duduk gimana tuh? Duduk di antara dua sujud kan duduk iftirosh kan? Oh, sujudnya. Yang pertama. Maksudnya gimana? Tangannya? Oh, kakinya direnggangkan, Bu. Jadi tidak terlalu rapat, tapi kakinya direnggangkan. Itu. Katanya dirapatkan. Sebenarnya ada dua, itu bukan mutlak Bu ya, bukan pasti hanya satu direnggangkan atau pasti hanya satu dirapatkan. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i itu agak direnggangkan ketika sujud. Nah, itu. Lalu berikutnya, sunnah yang berikutnya apa tadi? Doa iftitah. Ya, doa iftitah. Kita udah bahas ya Bu ya. Doa iftitah itu apa? Apa saja. Nah, doa iftitah ini kalau kita mau ulangi lagi ya, bacaan-bacaan doa iftitahnya itu ada banyak macamnya. Di antaranya apa? Di antaranya pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu. Ada lagi versi yang kedua. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu. Jadi ada yang memakai kata ini, ada yang tidak. Dalam hadis Rasulullah langsung wajah tu wajhiyah. Nah, gitu. Nah, kalau kita kan dari Allahu Akbar kabira lanjut ini wajah tu. Tapi dalam hadis lain ada juga tanpa ini langsung wajah tu wajhiyah lillazi fataras sama dan seterusnya sama kalimatnya. Lalu lafaz yang keempat, ya Bu ya, yang keempat lafaznya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ada yang pakai itu, Bu? Nah, yang pertama ya Bu ya, rata-rata pakai itu. Atau ada lagi doa iftitah yang kelima versinya dalam hadis Rasulullah. Apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu juga lafaz doa iftitah. Nah, pakai yang mana Bu? Yang pakai yang biasa lah yang dipakai. Nah, itu. Cuman di sini disebutkan ya, ada 5 versi bacaan iftitah, doa iftitah. 5 riwayat ini ya yang paling afdol kalau dalam mazhab Syafi'i ya Bu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu riwayat Ali bin Abi Thalib dalam mazhab Syafi'i, yaitu lafaz apa? Inni wajjahtu. Ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, itu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Yang Allahu Akbar kabira itu hadis riwayat Ibnu Umar. Jadi kita pakainya gabungan 2 hadis tadi. Riwayat Ibnu Umar dulu kan Allahu Akbar kabira, lanjut hadis riwayat Ali, yaitu kalau Ali sebenarnya enggak pakai ini. Kalau riwayat Ali wajah tuh langsung. Ya. Jadi yang riwayat Ali itu tanpa ini. Yang pakai ini itu riwayat Abi Rafi' namanya.
Nah, Ibu ngerti kan kenapa kok beda-beda riwayat-riwayatnya? Ibu paham nggak? Kenapa kok beda-beda? Jadi Rasulullah dalam majelis itu kan menyampaikan banyak. Katakanlah misalnya saya ini posisinya Rasulullah. Yang mendengarnya kan pasti sahabat. Jalur ibu beda, jalur ibu beda, ibu beda, ibu beda. Nanti ibu nyampaikan lagi ke yang lain. Atau di waktu lain ibu tidak datang, ibu ketemu Rasulullah bukan di Masjid Zakirin, tapi ketemu di Masjid Mujahidin misalnya, atau di Masjid At-Taqwa, nyampein lafaz doa iftitahnya lain-lain. Jadi itu, jadi riwayatnya bisa beda-beda. Nah itu, jadi kok beda riwayat ini ya? Karena begitu kan yang mendengar Rasulullah kan bukan 1-2 orang, tapi ratusan orang sahabat, lalu disampaikan ke generasi setelahnya, disampaikan lagi ke generasi setelahnya. Maka hadis itu banyak sekali jalurnya. Nah, lalu berikutnya, sunnah berikutnya apa? Sunnah berikutnya adalah membaca ta'awuz dan basmalah. Ya, membaca ta'awuz dan basmalah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat lafaz ta'awuz itu bagian dari sunnah sholat. Diucapkan sesudah membaca doa iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dibacanya pelan. Tapi kalau mazhab Maliki malah mengatakan kalau diucapkan pada sholat, kalau ta'awudz ini diucapkan ketika kita sholat fardu, hukumnya makruh. Kalau mazhab Maliki. Tapi kalau dibaca waktu sholat sunnah, ya itu tidak makruh, alias boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu Maliki makruh. Tapi selain Maliki mengatakan sunnah. Nah itu. Selain Maliki sunnah. Nah setelah membaca ta'awudz, membaca basmalah. Itu Bu. Lalu kemudian mengucapkan amin. Nah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum, kita sebagai makmum atau ketika kita sendirian itu mengucapkan amin. Kan hadisnya kata Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga. Siapa yang aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi Bu, jangan malas mengatakan amin. Dengan kita penuh kesadaran gitu, amin. Dosa-dosa kita berharap diampunkan oleh Allah. Ya itu Bu. Kita mengucapkan amin berapa kali? 17 kali minimal kan? Setiap sholat kan membaca Al-Fatihah. Kan disunahkan setelah membaca Al-Fatihah itu mengucapkan amin. Baik ketika sholat sendiri maupun berjamaah. Maka ucapkanlah amin dengan penuh kesadaran gitu ya. Memohonkan ampun. Karena amin kita ini berbarengan juga dengan amin malaikat. Amin. Ya Allah, semoga dosa-dosaku diampuni. Apa dosa-dosa yang telah lampau itu diampuni. Itu Bu. Lalu sunnah berikutnya apa Bu? Merenggangkan kedua tumit. Ya, jadi ketika kita berdiri tidak dirapatkan kakinya, tapi agak direnggangkan. Ada yang berpendapat sejengkal, ada yang berpendapat 4 jari, ada yang berpendapat ya intinya tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu rapat. Nah itu. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan jaraknya itu sejengkal, ya. Jadi jarak kita kaki kanan dan kaki kiri kita itu ketika kita berdiri itu dijarakkan kurang lebih 1 jengkal, sejengkal. Itu. Ini juga hikmahnya agar apa? Agar ketika sholat berjamaah itu tidak ada jarak tertutupi dengan kaki kita yang sama-sama merenggang. Karena kan kalau ada jarak di antara orang sholat berjamaah kan itu di antaranya itu adalah syaitan. Nah itu. Jadi di situ hikmah di antaranya. Jadi kadarnya itu satu jengkal. Lalu berikutnya sunnah berikutnya adalah membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Ya, jadi
Kata Rasulullah apa? Kata Qatadah, Rasulullah membaca dalam sholat zuhur pada 2 rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dan 2 surah. Ya, beliau memanjangkan di rakaat pertama. Jadi surah yang dibaca Rasulullah itu dipanjangkan di rakaat pertama, lalu surah setelah Al-Fatihah di rakaat kedua agak lebih pendek dari rakaat yang pertama. Nah itu. Makmum juga sunnahnya membaca kalau mau ketika sholat sir. Jadi ketika sholat sir kita boleh membaca surah kita atau ikuti saja, diam saja, ikuti imam yang membaca. Jadi hanya Al-Fatihah dan lebih baik kita diam, hanya membaca Al-Fatihah karena kan dalam mazhab Syafi'i kan kita meskipun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Nah, biar tidak berbeda dengan imam, maka setelah Al-Fatihah kita diam aja, Ibu ya. Ya cukup kalau sholat jahar bisa didengarkan, tapi kalau sholat sir kan udah diam aja menunggu selesai imam membaca surah setelah Al-Fatihah. Gitu. Kalau sir kan nggak bisa kita dengar. Yang jahar. Nah, kemarin kita udah bahas. Jadi ketika jahar, kalau mazhab Syafi'i, kalau imamnya misalnya imam sholat subuh, berarti sholat maghrib sama sholat isya. Nah, ketika imam jahar membaca Al-Fatihah, kita dengerin dulu. Mazhab Syafi'i kan bilang membaca Al-Fatihah itu wajib. Nah, setelah imam membaca Al-Fatihah, membaca surah lain kan Bu? Nah, kitalah yang membaca Al-Fatihah. Nah, itu. Kita nggak baca surah. Nah, kalau sholat sir berarti ya baca. Sebagaimana kita kalau sholat sendiri. Nah, mau tambahan surah juga boleh. Kalau mau diam aja setelah sholat, setelah membaca Al-Fatihah juga boleh. Kan mengikuti bacaan imam meskipun kita nggak tahu, nggak dengar imam baca surah apa. Seandainya berimam dengan perempuan. Iya. Karena perempuan. Iya. Kita kan misalnya salah besar. Apakah kita Allahu Akbar yang kedua apa pelan aja karena kan jemaahnya ramai. Allahu Akbar seperti laki-laki Allahu Akbar. Kita akan menjadi benar sesuai dengan kita lah. Berarti kalau berjamaah dengan perempuan semua sama aja Bu bacaannya dikencangkan. Imamnya mengencangkan bacaan tiap pergantian gerakan sholat biar makmumnya dengar. Kan kadang-kadang itu kalau imam kurang kencang, makmum bisa nggak khusyuk. Ini udah belum ya? Udah duduk belum ya? Pas kedengaran Allahu Akbar, kok sujud lagi? Rupanya itu Allahu Akbar yang sujud kedua, padahal kita baru duduk. Nah gitu, jadi sebagaimana biasanya aja sebagai imam, suaranya dikencangkan. Karena apa? Karena harus terdengar oleh makmum tiap gerakannya. Nah gitu. Malah kalau tidak dikencangkan dan apalagi jamaahnya banyak, bisa jadi menimbulkan ketidakkhusyuan. Karena makmum ragu nih, udah belum ya? Udah sujud kok nggak takbir, rupanya udah berdiri karena nggak kedengaran. Jadi kalau jamaah perempuan pun dikencangkan suaranya. Kalau salat bunyi, nah itu apakah boleh misal salat itu, apakah boleh kelas yang imamnya? Kalau perempuan sama saja. Jamaahnya perempuan dijaharkan. Jadi sebatas didengarkan oleh semua jamaah yang ada. Nah itu kadang-kadang kan kita mungkin takutnya kedengaran sama yang jamaah lain atau di bagiannya ikhwan yang laki-laki. Tapi kalaupun kedengaran dia laki-laki itu kan memang tandanya ya memang sedang ada yang sholat jamaah, biar jamaah sekitar pun yang sudah sholat itu tidak berisik, ya kan, tidak gaduh karena masih ada yang sedang sholat. Nah itu. Ya Bu. Kalau kita berimam sama perempuan, kakinya itu kan bukan kayak imam laki-laki atau biasanya kan kakinya sejajar atau gimana? Iya, kalau laki-laki kan satu sendiri di depan Bu ya. Kalau perempuan tuh sama, sejajar, cuman di tengah. Ya, di tengah. Iya, paling enggak sajadahnya dimajukan sedikit untuk menandakan yang masbuk atau yang menyusul tuh tahu itu imam. Lalu mengisinya itu Bu,
Kalau misalnya jumlahnya 4, kalau ganjil kan enak, imam tuh yang paling tengah. Tapi kalau 4 itu banyak kan di kiri. Jadi kalau genap itu banyak kan di kiri. Bukan di kanan ya. Kata dulu. Bukan sebentar. Kan imam. Kanan kan. Imam itu kok saya sampai lupa ya? Kan 4 ya. Iya, imamnya yang agak kiri. Jadi banyakan di kanan, maaf. Banyakan di kanan. Maaf ya saya lupa. Banyakan di kanan. Misalnya 4. Berarti imam yang kedua dari kiri. 1 makmum, nomor 2 ini dari kiri Bu ya. 1 makmum, 2 imam, 3 4 makmum gitu. Berarti beratnya di kiri ya. Iya, jadi beratkan ke kanan. Ke kanan. Jadi imam iya, jamaah makmumnya banyak yang di kanan. Berarti kan misalnya gini kan, datang kita sesuai ke kanan dulu berarti kan. Isi kanan dulu. Ke kanan dulu, baru kiri, ke kanan, ke kiri. Iya, jadi dahulukan yang kanan. Kan kalau ganjil enak kan pas di tengah. Tapi kalau jumlahnya 6, jumlahnya 4, nah itu jadi banyak kan di kanan. Nah itu. Jadi dalam artian apa berarti isi soft yang di kanan. Nanti udah kanan kiri nah gitu. Iya Bu, iya. Oh iya, nah itu kemarin. Jadi kemarin itu saya kayaknya salah paham pertanyaan. Jadi sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu pertanyaannya sholat qobliyah subuh atau sholat subuh. Nah kalau itu pertanyaannya sholat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Kayaknya kemarin saya salah paham deh. Saya bilangnya beda kan Bu ya. Nah jadi sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Nah itu jadi ketika subuh itu dilaksanakannya 2 sholat saja, yaitu qobliyah subuh atau sholat fajar dan sholat subuh. Nah itu. Nah niatnya terserah usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi. Bisa tambah qobliyah bisa enggak? Karena sunnah subuh kan pasti qobliyah gitu. Kalau cuma 1 berarti sunnata subhi saja, karena udah tahu kalau udah sholat sunnah subuh tuh pasti qobliyah, enggak ada ba'diyah. Kalau ada qobliyah sama ba'diyah maka disebutkan lagi secara spesifik qobliyah atau ba'diyah. Nah itu. Oh berarti fajar dengan sholat Qobliyah subuh sama. Fajar dengan ya Kan kalau asar kita kan udah ada bayar. sunnah tidak ada asar kan tidak ada ba'diyah, maka sunnatal asri. Nah kalau misalnya zuhur kan qobliyah ba'diyah ada kan, maka sunnata qobliyata zuhri atau sunnah ba'diyah zuhri. Nah itu namanya ditakyin. Takyin itu lebih dispesifikkan lagi, ini sholat sunnah apa, qobliyah atau ba'diyah. Nah tadi yang fajar bisa usolli sunnatal fajri mustaqbilal qiblah fardan lillahi ta'ala, atau usolli sunnata qobliyatas subhi atau usolli sunnatas subhi ya, mustaqbilal qiblah fardon mustaqbilal qiblah sunnah lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala. Nggak ada setahu saya qobliyah ba'diyah dia Tidak ada sholat sunat qabliyah. karena waktu sore itu waktu yang termasuk waktu yang terlarang untuk sholat dengan maghrib. Tahiyah masjid nggak apa-apa. Kalau tahiyat masjid kapanpun kita masuk ke masjid sunnahnya tahiyat masjid. Kemudian sholat sunnah wudhu, kapanpun kita setelah wudhu sunnahnya sholat 2 rakaat. Sholatnya misalnya kan waktu masih panjang saja. Apakah kita tahiyatul masjid dulu atau sholat itu wudhu dulu? Gimana? Misalnya kan kita ke masjid nih, Iya. kan? Apakah kita tuh sholat wudhu dulu tuh di sini kah atau di rumah kah atau gimana? Sholat wudhu terserah Bu, yang jelas setelah wudhu. Tapi Misalnya wudhunya di rumah, nah wudhu sholatnya di rumah. kalau sholat di masjid bisa wudhu. Kalau di masjid wudhu di masjid ya sholatnya di Nggak, wudhu dulu kah? Sholat wudhu dulu atau tahiyatul masjid?
Wudhu dulu baru tahiyat. Iya. Oh, berarti dulu mau tahiyat masjid. Iya. Dan kemudian ini Bu, kita kalau mau mengamalkannya juga Bu ya. Sholat sunnah itu selain tahiyat masjid ya, yang memang dilaksanakan tuh terikat dengan tempat. Kan nggak mungkin sholat tahiyat masjid di rumah, ya kan? Itu disunnahkan di rumah. Ya kan kemarin kita udah bahas kan sebelum-sebelumnya, sholat sunnah itu kata Rasulullah lebih baik dilakukan di rumah. Jadi kok udah azan kita wudhu, sholat sunnah wudhu, masih ada waktu dekat rumahnya qobliyah. Nah itu kan karena namanya sholat sunnah itu kan nggak terikat tempat, tapi terikat waktu kan. Nah yang namanya terikat tempat berarti sholat sunnah ketika memasuki tempat tersebut. Nah berarti tahiyat masjid. Nah berarti memang dilakukannya di masjid. Iya, gimana Bu? Ya. Kedua, ada juga yang bilang kalau maghrib dia tidak mau salat sunat sebelum maghrib. Gimana Bu? Sholat Sebelum maghrib. sebelum masuk waktu maghrib. Bukan. Sebelum dia azan, salat sunat tapi ya dia maghrib. Ada yang bilang salat sebelum maghrib ada. Ada yang bilang sebelum maghrib tuh ada ustazah. Berarti maksudnya sholat sunnah qobliyah. Iya, sebelum maghrib itu. Iya, lah dia. Bentar ya, saya lihat. Kita bahas dulu berarti sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang muakkad. Muakkad itu apa Bu? Yang sangat dianjurkan, ya. Jadi ulama itu membagikan dua kategori masalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kalau ghairu muakkad berarti ya sifatnya biasa-biasa saja gitu. Maksudnya sunnah gitu. Berarti di atas sunnah ada sunnah muakkadah. Nah itu. Nah, jumhur ulama mengatakan jumlah sholat sunnah yang muakkad itu ada 10 rakaat. Sholat apa aja Bu? 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Berarti udah 4 ya Bu ya. Lalu 2 rakaat setelah maghrib. 6 ya Bu ya. Lalu 2 rakaat setelah isya 8 dan 2 rakaat sebelum subuh berarti 10 itu yang muakkad. Jadi yang muakkad itu pertama sebelum dan sesudah zuhur 2 atau 4 malah lebih bagus ya Bu ya. Jadi qobliyah, ba'diyah, zuhur itu Bu ya, ingat ya Bu. Lalu apa? Ba'da maghrib, ba'diyah. Maghrib itu berarti yang muakkadnya itu ba'diyah 6. Lalu ba'da isya 8. Lalu qobla subuh itu 10. Itu yang muakkad. Oke, ulangi lagi Bu. Apa lagi Bu? Apa tadi Bu yang muakkad? Zuhur sebelum dan sesudah. Lalu asar nggak ada yang muakkad ya. Kalau asar nggak muakkad. Lalu maghrib kapan Bu? Maghrib setelah. Lalu isya kapan Bu? Setelah. Lalu subuh sebelum. Itu 10. Jadi yang asar itu tidak muakkad, nggak masuk muakkad. Nah itu. Ya. Ini landasan hadisnya hadis Ibnu Umar. Jadi kata Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mendengar Rasulullah pernah bilang, bukan. Gini, bukan Rasulullah yang bilang, tapi Ibnu Umar melihat kepada Rasulullah. Ibnu Umar bilang, aku itu melihat Rasulullah itu memelihara 10 rakaat. Kata Ibnu Umar. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau. Ya. Lalu 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau. Ingat Bu ya, ada kalimat di rumah beliau. Dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu termasuk waktu-waktu di mana Rasulullah tidak ditemui. Ya, namun Hafsah menyebutkan padaku bahwa bila muazin mengumandangkan azan saat terbit fajar, beliau sholat 2 rakaat. Itu.
Jadi di rumah Bu sholat sunnah tuh, ya di rumah. Kalau ba'diyah ya di masjid, karena kan langsung, ya Bu ya. Kalau ba'diyah di masjid. Ya Bu, enggak masalah. Cuman kan ini yang dicontohkan Rasulullah itu, Rasulullah kalau sholat sunnah itu di rumah, Bu ya. Nah lalu yang bukan muakkad apa Bu? Yang bukan muakkad atau ghairu muakkad itu 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi sholat asar itu 2 atau 4 rakaat sebelum asar, dan itu ghairu muakkad. Nah itu. Dan lagi yang ghairu muakkad 2 rakaat sebelum sholat maghrib ada pendapatnya, ya ada pendapatnya. Ada pendapatnya, karena ada hadis Rasulullah, sholatlah kalian sebelum maghrib. Tapi tidak muakkad, ya tidak muakkad, artinya sunnah tapi biasa aja gitu Bu, ya bukan tidak muakkad tuh bukan tidak dianjurkan Bu ya. Kalau tidak dianjurkan berarti nggak boleh. Biasa-biasa saja. Kalau dibilang sunnah ghairu muakkad itu sholat sunnah yang sifatnya biasa-biasa saja. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau sunnah ghairu muakkad tuh di atasnya lagi sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dalam artian berarti pahalanya di atas yang sunnah biasa-biasa saja. Nah, itu Bu ya. Ya Bu. Ya. Oh, yang ghairu muakkad tadi pertama ya 2 atau 4 rakaat setelah asar, kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya hadisnya apa? Sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Kata Rasulullah diulang 3 kali. Di akhirnya beliau bersabda, bagi siapa saja yang mau melaksanakannya. Dilanjutkan, bagi siapa saja yang mau melaksanakannya. Ya, beliau takut hal tersebut dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. Ya maksudnya boleh-boleh aja kalau mau sholat 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Dan 2 rakaat sebelum isya juga ghairu muakkad. Gitu. Nah, dalilnya ini bersifat ya sunnah ini bersifat biasa-biasa saja. Sebagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Senyum sunnah, Ibu ya. Senyum kan sedekah sunnah. Bukan menjawab salam wajib. Hal yang memang sifatnya dianjurkan gitu, ya. Ibu silakan. Kita rakaat pertama itu saat membaca Al-Fatihah kita baca doa kita, setelah imam membaca Al-Fatihah membaca surah. Iya. Saat kita imam membaca Al-Fatihah kita membaca doa kita. Ya kan, imam membaca Al-Fatihah kita baca doa kita. Iya. Terus kemudian imam baca surah kita baca Al-Fatihah. Apabila kita udah selesai membaca Al-Fatihah, si imam masih membaca surah, sebaiknya kita mengikuti atau mendengarkan atau kita membaca surah tersebut. Jadi gini Bu, kalau kata Rasulullah kata Allah wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an maka dengarkan. Nah, jadi kalau kita berjamaah salatnya jahar ya, itu setelah takbiratul ihram kita baca langsung doa iftitah. Ya kan? Karena kita wajib mendengar bacaan imam tadi. Ya kan? Ketika kita imam membaca Al-Fatihah, wajib kita dengarkan. Tapi kan ada pertanyaan lagi, masalah kan wajib baca Al-Fatihah, kita bacanya kapan? Padahal disuruh Allah, diperintahkan Allah mendengar imam baca surah Al-Quran. Nah itu penggabungannya apa? Jadi karena wajib kita baca Al-Fatihah itu setelah imam membaca Al-Fatihah. Kalau kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, lalu imam masih melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, maka wajib kita dengarkan, tidak perlu baca yang lain.
Nah itu Bu. Jadi doa kita itu, maaf doa kita Do- waktu saat sebelum kita baca Al-Fatihah, Iya. berarti itu nggak perlu kita baca, kita hanya mendengarkan si imam membaca Al-Fatihah. Imam pun kan ada jeda kadang-kadang Bu ya. Nah, kan biasa pertama itu nggak langsung imam baca Al-Fatihah selama ini. Kita dengar dia baca doa kita dulu, kemudian baca Al-Fatihah. Iya. Setelah baca Al-Fatihah kan kita mendengarkan nih, kita baca doa kita. Setelah imam baca Al-Fatihah kan baca surah lain. Iya. Ketika imam baca surah lain, kita baca Al-Fatihah. Gitu. Tidak usah membaca surah Iftitah. Iftitah itu setelah takbiratul ihram. Jadi bisa dibilang berbarengan baca iftitahnya dengan imam masing-masing bacanya gitu. Nah, gitu. Jadi saat imam membaca Al-Fatihah, kita cukup mendengarkan. Kita mendengarkan. Biarpun posisi kita belum selesai membaca doa kita. Iya, karena wajib itu mendengarkan imam, sunnah itu membaca iftitah. Berarti apa? Iftitah ditinggalkan nggak apa-apa. Dan pun sudah diwakili sebenarnya oleh imam itu. Begitu baca Al-Fatihah kita selesai kita dengarkan. Iya. Jadi kan pas Bismillahirrahmanirrahim, imam baca Al-Fatihah, kita belum selesai baca. Kita diam. Maka kita dengarkanlah pembacaan Al-Fatihah. Selesai lagi. Iya, karena sejatinya ya makmum itu udah diwakili imam bacaannya. Makanya membaca doa sholat itu sunnah. Berarti rakaat keduanya juga waktu saat imam baca Al-Fatihah kita mendengarkan. Setelah imam membaca itu surah, barulah Kita baca Al-Fatihah. Karena yang wajib itu kan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah waktu saat imam baca Al-Fatihah. Iya, itu tadi karena posisi membaca doa iftitah itu sunnah. Kalau mazhab Syafi'i Al-Fatihah itu wajib. Gimana Bu? Ya. Tanya. Kiri-kiri tapan. Maju Bu. Siapa nih Bu maju? Enggak apa Bu, kok kedengaran enggak pasti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sholatnya sendiri ya Bu ya. Nah, sholat sendiri itu membaca surah lain setelah Al-Fatihah itu sunnah. Jadi boleh ayat kursi, boleh surah pendek, surah pendek yang lain itu tidak, ya itu disunnahkan. Termasuk ayat kursi. Sama-sama Bu. Nah lalu ini Bu, kita singgung sedikit masalah berpindah tempat ketika sholat. Ini kan udah nyinggung sholat sunnah tadi dikit Bu ya. Nah, berpindah tempat di sini maksudnya mencari tempat lain mengerjakan satu sholat dan untuk meneruskannya dengan sholat dari berikutnya. Jadi berpindah sholat, sholat qobliyah dengan ba'diyah itu beda. Jadi sholat qobliyahnya posisinya di mana, sholat wajibnya di mana, lalu ba'diyahnya pun pindah tempat. Jadi kebiasaan kan Bu, pindah tempat, gitu tukar tempat. Nah ini bukan tanpa alasan karena memang ada tuntunannya. Ya, diantaranya apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah kamu merasa keberatan kalau kamu sholat itu maju sedikit atau mundur sedikit? Kata Rasulullah, emang susah ke? Nah, kurang lebih gitu. Emang susah? Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau kamu sholat itu maju sedikit atau mundur sedikit, atau pindah ke kanan sedikit atau sebelah kiri sedikit. Karena apa? Ya, di antara alasannya gitu ya. Dikatakan oleh Imam Bukhari, tempat-tempat ibadah tersebut nanti ya, tempat kita sujud itu nanti menjadi saksi di akhir hayat nanti, di akhirat nanti. Di surah Al-Zalzalah ayat 4, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari akhir nanti ya, di hari itu bumi menceritakan kabarnya. Ya di bumi kita ngapain aja, termasuk kita jadikan tempat sujud. Ya Bu ya, jadi kalau memang musolanya masjidnya luas itu lebih baik kita pindah-pindah tempat sholatnya. Nggak mesti jauh Bu, mundur dikit aja, maju dikit aja, geser kanan, geser kiri dikit itu dianjurkan, Bu ya.
Kalau berjemaah bisa biasanya kan dekat. Sholat sunnah berjamaah. Misalnya salat sunat sebelum apa isya begitu bisa lah. Kalau udah apa zuhur apa itu nggak bisa kita. Nah, bisa aja gini, waktu sholat sunnahnya di sini, waktu sholat fardunya tukeran sama yang sebelah. Tukeran ya, itu bisa. Nanti kalau udah mbak dia tukeran lagi. Atau kalau susah Bu mau tukeran, susah nih yang sebelah nih, barangnya di sini gitu ya. Kita maju aja dikit Bu. Kita maju ke depan sedikit atau mundur sedikit. Nah, ini kan yang penting sedikit ada pergeseran sedikit, karena kata Rasulullah kan tadi apa? Kamu keberatan, merasa susah gitu ya. Sholat untuk maju sedikit atau mundur sedikit, geser ke kanan sedikit atau sebelah kiri sedikit. Jadi geser aja dikit Bu, mundur selangkah, maju satu langkah, geser kanan satu langkah, geser kiri satu langkah. Mana yang enak lah Bu? Itu dianjurkan. Saya mau tanya lagi Bu. Iya Bu. Sunat selain akad zuhur itu kan misalnya sebelum zuhur 4. Iya. Akad juga tambah 2. Iya. Sesudahnya juga 4. Iya. 4. Kalau bisa 4 itu lebih dianjurkan 4, itu lebih baik. Kalau nggak bisa, ya udah 2. Gitu. 2 salam. Udah Bu ya, kita sampai jam. Mau lanjut? Sampai jam berapa Bu? Kan biasa kita 4.30 ya. Sekarang 4.40. 4:30. Enggak apa-apa Bu, lanjut dikit Bu. Enggak apa-apa, oke. Saya sih enggak apa-apa. Kan Ibu yang udah, Masya Allah, semangat Bu ya dari jam 1. Masya Allah. Ada sunatan setelah maghrib namanya awabin. Jadi ketika merangkati jarak 6 rakaat. Awabin. Itu maaf posisinya setelah kita zikir itu apa kita Sholat sunnah awabin ya Bu ya. Sholat awabin namanya. Oke, kita bahas di sini. Nah ini, rencana saya habis bahas ini kita bahas 33 sholat sunnah. Boleh Bu? Berarti setelah ini kita bahas 33 sholat sunnah ya Bu ya. Oke. Mau sekarang apa nanti yang awabin? Sekarang Bu. Oke. Sholat awabin atau sholat sunnah awabin. Nah, sholat awabin ini, awab itu artinya orang yang bertaubat atau orang yang kembali. Itu awab namanya. Ibu kok ada kasih nama anak awab, itu orang yang bertaubat ya, atau orang yang kembali. Awab. perbedaan dengan sholat sunnah taubat? Nah, kita ke awabin dulu ya Bu ya. Nah, hakikat sholat awabin itu ada 3 pendapat. Ya, jadi maksudnya sholat awabin itu apa sih? Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan sholat awabin itu nama lain sholat duha. Sholat awabin itu nama lain dari sholat duha. Ketika kita sholat duha, maka itu juga bisa disebut dengan sholat awabin. Itu pendapat mayoritas ulama. Di sini dikatakan ya, hadis riwayat Muslim ya, sholat awabin adalah sholat ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi udah mulai panas-panasnya itu dikatakan sama dengan sholat duha. Itu pendapat yang pertama. Lalu ada juga yang mengatakan sebagian ulama bahwa sholat awabin adalah sholat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Nah itu, ya Bu ya, yang itu kan maksud Ibu kan. Nah itu pendapat yang kedua. Biasanya ketika kita sholat di masjid atau musola, kita lihat ada orang yang setelah maghrib ya, habis sholat sunnah ba'diyah kok sholat lagi. Nah Bu ya, mungkin ibu-ibu masih ada yang belum tahu gitu, sholat apa? Habis 2 rakaat ba'diyah. Itu dia lagi sholat sunnah awabin. Sholat sunnahnya itu bisa sampai 6 rakaat.
Nah, menurut sebagian ulama, sholat 6 rakaat inilah yang disebut sholat awabin. Jadi 6 rakaat ini terpisah-pisah ya Bu ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nggak bisa langsung 6. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, di sini dikatakan sholat awabin disebut juga sholat ghaflah atau sholat lalai. Sebab banyak orang yang melalaikan sholat awabin. Itu Bu ya. Karena sibuk makan malam, sibuk tidur habis sholat maghrib. Karena tahu isya kan masih panjang, bolehlah tidur dulu isyanya nanti. Nah gitu ya Bu ya. Maka nama lainnya sholat ghaflah, sholat lalai. Banyak yang melalaikan sholat awabin ini. Sholat awabin itu adalah 6 rakaat antara maghrib dan isya. Sebab ada hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka dicatat baginya ibadah selama 12 tahun. Masya Allah Bu, sayang ya Bu. Saya termasuk juga jarang melakukannya. Tapi pahalanya Masya Allah dicatat sebanyak amal ibadahnya selama 12 tahun. Ya Bu? Sholat suruh dengan duha. Beda. Berarti seandainya kerjakan suruh 2 rakaat itu, duha kita kerjakan lagi tidak masalah. Iya. Syuruk itu kan terbitnya matahari kan, jadi kita menunggu kan setelah sholat subuh, tunggu di masjid, bukan tidur tapi ibadah. Nanti sudah terbit matahari kan, sholat syuruk. Nanti mau ditunggu lagi sholat duhanya gitu, atau langsung lebih baik ditunggu dikit sih Bu. Lebih baik ditunggu ya. Beda. Itu. Boleh hanya Al-Fatihah, boleh membaca surah lain. Boleh. Sholat sunnah itu boleh tidak pakai. Jangankan sunnah, fardu aja boleh tidak pakai surah setelah Al-Fatihah. Nah, terakhir Bu, sholat awabin juga ada yang mengatakan sholat 20 rakaat dikerjakan antara maghrib dan isya. Jadi awabin itu paling sedikit berarti 6, dalilnya paling banyak 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jadi itu Bu. Maaf, ini dibilangkan duha, tapi dia mengatakan bahwa ini sholat taubat gitu kan? Iya. Jadi apa perbedaannya sholat taubat dengan awabin? Karena antara maghrib dan isya juga dikatakan apabila kita sholat setelah maghrib, kita termasuk sholat taubat. Sebenarnya ini masalah ini aja sih Bu, masalah kita mengambil pendapat yang mana. Nah, ulama mengatakan ya sholat kalau kita mau sholat taubat ya rajin aja sholat duha. Nah, di niatnya juga boleh dibedakan. Ya, kita sholat taubah, sunnah taubah atau sunnah duha. Itu. Iya, kalau kita mau mengambil sholat duha itu beda dengan awabin, maka waktu duha niatnya duha. Kalau mau awabin berarti ba'da maghrib 6 rakaat atau 20 rakaat. Insya Allah Bu ya, 6 rakaat 12 tahun. Insya Allah. Yuk sama-sama kita mengamalkannya. Oke. Saya bisa laksanakan awabin tapi saya tidak taubat. Aku hanya 2 rakaat aja. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Karena beda lagi nanti taubat sama awabin. Beda niat ya kan? Beda niat. Beda niat kan kalau taubat, kalau Awabin sholat sunnah awabin. Ya, makanya itu diperlukannya. Iya. Jadi beda Bu ya, taubah niatnya taubah dan waktunya nggak seperti awabin. Kalau taubah kapan kita mau melaksanakan kita laksanakan. Kalau awabin itu berarti bisa duha atau ba'da maghrib dengan jumlah 6 atau 20 rakaat. Oke Bu ya, sampai sini ya. Ya, sudah jam 5, takutnya ibu-ibu yang lain ada urusan atau udah orang tua suami dan nunggu anak dan nunggu misalnya. Oke.
Alhamdulillah, semoga bermanfaat Bu. Masya Allah, semoga ibadah kita makin berkualitas, makin banyak gitu ya Bu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas, pekan depan masih ada Bu atau liburan? Oh, ada libur, oke. Pekan depan kita membahas 33 jenis sholat sunnah. Tapi yang tidak sampai lah, tidak mungkin satu pertemuan 33, tapi intinya bahas tentang sholat sunnah. Baik Bu, mohon maaf kalau misalnya saya ada keliru menyampaikan dan lain sebagainya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah, kekeliruan dan kesalahan datang dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.